wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat Baik. semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kalau ibu bilang gimana kabarnya anak-anak, nanti jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana? Bisa semua? Bisa. Ya, kita ulang lagi ya, ibu ulang lagi ya. Gimana anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat hari ini? Semangat. Semangat. Oke, hari ini Ibu masuk kembali dengan materi yang berbeda, tapi sebelum kita mulai materi Ibu, pelajaran Ibu hari ini, terlebih dahulu marilah kita buka pelajaran hari ini dengan membaca doa seperti biasanya yang akan dipimpin oleh ketua kelas dengan harapan mudah-mudahan apa tujuan kita untuk belajar di sekolah ini bisa dikabulkan oleh Allah dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Saudara Firman, silahkan. Setelah kita membaca doa, akan Ibu lihat dulu. Anak-anak hadir semua hari ini. Apa ada temannya yang izin? Hadir semua, Hadir, Bu. Bu. Hadir semua ya. Oke, Hadir. Ibu absen dulu. Ibu lihat dulu di daftar absennya dulu. Fitini, Hadir, Bu. dan kita materi kita yang kemarin. Materi kita yang kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Ya, masih ingat apa itu sifat wajib bagi Allah? Sifat yang pasti Sifat yang harus ada bagi Allah, tidak Ya. tidak ada. Sifat yang harus ada bagi Allah. Selanjutnya sifat mustahil. Sifat yang tidak mungkin ada pada diri Allah. pada Ya, Allah. kebalikan daripada sifat wajib. Selanjutnya sifat jaiz. Sifat yang boleh. Apa? Sifat apa? Sifat jaiz? Sifat yang boleh Yang boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala, boleh atau iya, boleh tidak. tidak. Iya, sifat yang boleh ada atau tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran kita pada saat ini yaitu kita akan belajar tentang adab menjenguk atau mengunjungi orang sakit. sakit. Ya, adab menjenguk atau mengunjungi orang sakit. Ada yang sudah pernah mengunjungi orang sakit? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah ya? Ya, pasti kita sudah pernah melaksanakan itu. Kita mengunjungi saudara atau kerabat kita yang sedang sakit. Nah, sekarang kita akan mempelajari tata cara atau adab kita mengunjungi orang sakit ya dengan baik atau dengan sopan. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita mengunjungi orang sakit ya bisa menyenangkan, ya kan? Bisa menjadi obat karena dia senang jadinya kan bisa mengobati sakitnya. Ya. Kita pelajari hari ini ya. Sudah itu yang akan kita menjenguk atau mengunjungi orang sakit adalah bentuk dari perhatian kepada orang lain yang sedang tertimpa musibah. Musibahnya apa? Yaitu berupa penyakit. Sebagai bentuk ketaatan yang dianjurkan oleh Rasulullah yang memiliki banyak pahala untuk mengetahui keadaannya dan memberi bantuan supaya bisa meringankan penderitaannya. Jadi yang dinamakan mengunjungi atau menjenguk orang sakit itu adalah anjuran dari Rasulullah. Anjuran dari Rasulullah supaya kita bisa menjenguk atau mengunjungi orang sakit sebagai bentuk dari perhatian kita kepada orang lain yang sedang tertimpa musibah. Dari sini satu poin pengertian, ada yang belum paham? Paham semua ya?
Dalil kita mengapa kita dianjurkan untuk menjenguk orang sakit, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi hakul muslim alal muslim khamsun. Hak seseorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama, raddus salami, yaitu menjawab salam. Yang kedua, wa iyadatul maridi, menjenguk orang sakit. Wattiba'ul janaizi, mengantar jenazah. Yang keempat, wa ijabatud da'wati, yaitu memenuhi undangan. Wa tashmitul adishi, dan mendoakan orang yang bersin. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang anjuran atau kewajiban menjenguk orang sakit. Lanjut. Mengunjungi orang sakit. Tata caranya supaya kita mengunjungi itu bisa kita laksanakan dengan sopan. Yang pertama yaitu niat yang ikhlas dengan tujuan yang baik. Niatnya dulu ditata. Jangan sampai nanti kita mengunjungi orang sakit dengan niat yang macam-macam. Misalkan kita mau nyalon DPR misalkan, siapa saja yang di situ ada kesusahan didatangin karena ada maksud tertentu, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus dengan niat yang ikhlas dengan tujuan yang baik. Yang kedua yaitu memperhatikan waktu, situasi dan kondisi ketika hendak menjenguk. Dilihat apa itu waktunya orang yang sakit itu sedang istirahat atau bagaimana. Jadi harus dipertimbangkan waktu untuk kita mendatangi orang yang sakit. Selanjutnya yaitu memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Ketika kita datang, kita memberikan salam dan mengulurkan tangan dengan ramah, dengan muka yang manis, ya, jangan cemberut. Nanti malah yang sakit malah takut. Nanti dengan sampai datang nanti malah takut. Itu datang-datang cemberut, ya, dengan muka yang manis, ya. Selanjutnya menanyakan kondisinya, ya, ditanyakan kondisinya sudah bagaimana, dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang sopan, ya. Selanjutnya mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit. Ini pasti kalau kita mau mengunjungi orang sakit secara otomatis kita mendoakannya. Santun dalam berbicara, tadi sudah Ibu jelaskan. Responsif, tanggap terhadap apa yang dibutuhkan. Jadi ketika orang yang sakit atau keluarganya itu menceritakan mereka membutuhkan ini, berarti kita juga harus tanggap sebisa mungkin. Kalau kita mampu bisa membantunya. Memotivasi untuk sembuh serta menghiburnya. Diberi motivasi, jangan sampai ditakut-takutin. Kemarin itu loh tetangga saya itu sakit ini, besok meninggal. Nah, malah takut nanti yang sakit itu. Ya, jadi memberi motivasi supaya bisa segera bisa sembuh. Melarang mengharap kematian. Menasehati agar selalu sabar dan hendaknya membawa buah tangan sesuai dengan kemampuan. Yang lainnya nanti menjenguk orang sakit. Jadi setelah kita menjenguk orang sakit itu ada hikmahnya di situ. Ya, ada hikmahnya. Yang pertama yaitu menjalin tali silaturahim atau silaturahmi, itu pasti. Dengan kedatangan kita berarti kita bisa menjalin silaturahmi. Selanjutnya mensyukuri nikmat, membahagiakan hati orang yang sakit, menyadarkan bahwa kesehatan sangat berharga, mendapat pahala yang besar, dan menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Mana yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Sekarang Ibu buat kelompok ya. Ibu buat kelompok. Kelompok yang pertama 5 orang. Kelompok 1, kelompok yang kedua 5 orang. Nanti setelah silahkan dari kelompok 1 dan kelompok 2
membuat suatu permasalahan yang biasa dialami ketika kita menjenguk orang sakit. Kita ambil permasalahannya di situ ketika kita menjenguk orang sakit, apa biasanya permasalahan itu. Nah, nanti silakan disebutkan baru didiskusikan. Untuk kelompok 1 gimana? Sudah apa permasalahan yang perlu didiskusikan? Kelompok 1 siapa aja ini yang mau masuk kelompok 1? Apa permasalahan yang mau didiskusikan? Silakan disampaikan dulu permasalahannya. Mohon maaf sebelumnya. Mana Ibu Ketua? Iya. Mungkin yang Silakan jadi- disampaikan. yang jadi Ini disampaikan permasalahan silakan. ketika ada orang sakit yang sulit untuk minum obat, Bu. Tidak mau minum Ketika obat. Ada orang sakit tidak yang mau minum sulit obat. minum Sulit. obat, ya. Ya. Yang sulit minum obat ya. Ya, Ya. silakan dicatat permasalahannya nanti didiskusikan ya. Ya, Bu Jika Guru. ada 2 atau 1 ada cukup atau ada lagi permasalahan yang lain? Satu saja, Bu. 1 saja ya. Silakan nanti didiskusikan dengan temannya solusi apa yang bisa dilakukan kalau ada orang sakit yang sulit untuk minum obat. Kan nanti setelah diskusi sudah ada kesimpulan dari diskusi itu, nanti ada salah satu yang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya anak-anak ya. Ya, Bu Guru. Kok lemes semua? Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah. Semangat, sehat, semangat. Bu. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Silakan Permisi dulu kelompok Bu Guru, 1 mohon tadi sudah. izin. Bu Guru, Nggih. mohon izin mau ke belakang dulu Bu Guru. Ya, ya, silakan. Silakan, jangan lama-lama ya. Oke, Bu Guru. Alasan Soalnya aja dia pelajaran Bu Guru lagi. ke belakang Bu Guru. Izin ke belakang, takut disuruh maju, Bu Guru. Iya itu makanya alasan aja Pak izin tuh. Ayo, Anu Bu, biar tidak menyita waktu. kelompok 2 Bu. Biasanya kalau jenguk orang sakit itu kan membawa apa gitu kan Bu, kayak kue-kue, minuman. Mm-mm. Bagaimana misalnya kalau kita menjenguk orang sakit tapi kita tidak membawa apa-apa? Oh iya, jadi bagaimana kalau kita menjenguk orang sakit tidak membawa apa-apa atau tidak membawa bingkisan, ya? Ya, tuh nanti didiskusikan ya dengan temannya satu kelompok. Nanti kalau sudah selesai berdiskusi, baru nanti silakan dipresentasikan kalau pertemuan ini memungkinkan, ya. Nanti kalau misalkan belum selesai, nanti akan kita lanjut ke dari pertemuan kita hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini, anak-anak? Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini? Mungkin salah satunya dengan menjenguk orang sakit, ini termasuk bentuk menjalin silaturahmi kita dengan sesama umat muslim, Bu. Ya, ada yang lain? Silahkan. Itulah tadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini, yaitu tentang adab menjenguk orang sakit. Ya, jadi kita bisa tahu apa namanya tata cara ketika kita menjenguk orang sakit. Mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah kita praktekkan, tapi mungkin ada 1, 2, atau 3 poin yang kita belum tahu. Dengan mempelajari materi ini mungkin kita bisa tahu apa itu yang dinamakan atau apa bagaimana tata cara kita menjenguk orang sakit. Untuk pertemuan berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya jangan lupa tadi hasil Ibu akan memberikan ulangan harian ya.
ulangan harian. Nanti akan Ibu berikan soal-soal untuk kita pertemuan berikutnya. Gimana? Ada lagi yang perlu ditanyakan anak-anak? Mungkin karena waktunya sudah habis. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak ada, Bu. Tidak ada ya. Mungkin karena waktunya sudah habis. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Masih semangat? Semangat. Ya, kita tunggu lagi untuk selanjutnya karena kita masih ada materi di pelajaran yang lain. Untuk pertemuan kita hari ini, apabila ada kata-kata ibu atau perilaku ibu yang tidak berkenan di hati anak-anak semua, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kondisi, mudah-mudahan bisa sehat semua. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghibur orang yang sakit.